Kita Ya, Pak, ngobrol yang ringan-ringan aja kan ya hari ini ya, karena kita bincang santai sore. aja. Baik, Pak, kita santai aja, kita relax. Nanti kita memberikan insight kepada para Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di bincang sore hari ini. Kemudian ada Bapak Arif Reza Valepi, beliau adalah Ketua Kemitraan PAVI dan Korsek Division Head dari PT Mandiri Tunas Finance. Apa kabar Pak Reza? Sehat selalu, Pak? Baik, Mbak Nasa. Salam Oke, sehat semuanya. salam sehat, Pak. Suaranya juga terdengar dengan jelas. Kemudian tentunya kita akan menyapa Ketua Umum PAVI, Bapak Agung Laksamana. Beliau merupakan Executive Vice President dari Freeport Indonesia. Salam sehat Pak Agung. Salam sehat, terima kasih Mbak Sasa, moderator kita. Selamat sore untuk teman-teman semua, Pak Andrew, Pak Reza, dan juga Pak Sofyan. Selamat kasih. Baik, terima kasih para narasumber dan juga Pak Agung. Selanjutnya, Public Affairs memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan stakeholders atau pemangku kepentingan. Di sini ketahui ada komunitas sekitar, serikat pekerja, ataupun government itu sendiri atau pemerintah. Pada tahun 2000 kita akan masuk ke tahun politik. Dan kita tahu bahwa public affairs itu memiliki peran yang kritikal dalam membantu organisasi atau perusahaan untuk memahami segala regulasi beserta perubahannya. Dan itu gunanya juga untuk membangun strategi komunikasi dengan regulator baru. Oleh karenanya, dalam bincang sore hari ini yang kita akan kemas secara santai dan rileks, kita akan menggali beberapa hal terkait pandangan baru tentang peluang dan tantangan dari public affairs di tahun 2024. Kemudian menggali ekspektasi dan perspektif praktisi public affairs di tahun 2024 atau di tahun politik. Dan yang gak kalah penting adalah mendapatkan pemahaman tentang peran strategis public affairs bagi perusahaan di tahun politik serta skill yang harus dimiliki. Nanti mungkin para narasumber dapat memberikan tips and triknya terkait khususnya skill yang harus dimiliki oleh PA dalam menghadapi tantangan ini. Nah, kemudian selanjutnya saya memberikan informasi sedikit terkait dengan nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat box. Kemudian itu pertanyaan preference terhadap salah satu narasumber bisa ditujukan kepada narasumber yang mana. Kemudian yang nggak kalah menarik juga, kita akan mengadakan dan memberikan giveaway untuk peserta yang dapat memberikan postingan di akun sosial media Instagram PAVI @Public Affairs Indonesia dengan sharing atau memposting kegiatan bincang sore hari ini. Jadi jangan lupa nanti di tag juga IG-nya PAVI dan di follow ya. Kemudian sebelum masuk ke bincang sisa sore ini, terlebih dahulu saya persilahkan kepada Bapak Agung Laksamana, Ketua PAVI dan Executive Vice President Freeport Indonesia untuk memberikan welcoming remarks terlebih dahulu, Pak. Waktu dan screen kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Jaya. Teman-teman semua dari PAVI mungkin katanya harus sore-sore gini harus baca pantun karena nggak boleh serius-serius amat katanya, gitu ya. Karena nanti ngomongan diskusi bisa serius-serius. Kira-kira begini. Pagi-pagi makan cumi, makannya di atas permadani. Terima kasih telah memilih PAVI dan selamat menikmati diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan memang nggak perlu ketompi kalau baca pantun aja bisa cakep sih kita sebetulnya. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, para praktisi public affairs di sini biasanya kebalik ininya ya. Nggak apa-apa lah ya, nanti saya coba. Enggak, Pak. Nggak kebalik ya. Oke. Terlihat di sini enggak. Jadi mungkin saya hanya sharing beberapa perspektif aja mengenai tantangan. Nanti teman-teman semua dari ada Pak Andrew, ada Pak Reza, ada Pak Sofyan akan memberikan perspektif yang berbeda. Cuma saya ingin sharing mengenai roadmap kita ke depan seperti apa. Mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan juga. Mungkin saya minta Mbak Yesia untuk sharing slide saya sedikit aja. Mungkin paparan singkat aja sih ya. Oke, saya ingin kasih tahu kira-kira begini dari kacamata saya sebagai praktisi juga, tapi juga sebagai eksekutif di perusahaan mining seperti Freeport. Bagaimana sih kita bisa mengantisipasi bisnis goal kita itu tetap harus ada, tapi bagaimana menyikapi timeline election yang akan kita jalani saat ini. Next slide-nya. Mungkin teman-teman semua akan melihat timeline-nya. Next slide-nya, Mbak Yesia. Bisa ke next slide-nya. Nah, timeline ke depan ini kan kira-kira seperti ini. Kita sudah mendekati
mendekati ujung-ujungnya campaign period misalnya. Nanti tahun sekarang udah hampir campaign period dari tanggal 28 November kemarin sampai nanti 10 November. Pemilunya Valentine Days 14 Februari. Kemudian kalau memang going well hanya satu putaran, tapi ke depannya nanti kalau tidak tanggal 26 Juni 2024 kita akan ada pemilu kedua. Jadi dari 3 menjadi 2. Nah, presiden kita secara overall itu akan tetap di tanggal, baru akan diangkat presiden barunya adalah tanggal 20 Oktober 2024. In the meantime, dari sekarang sampai Oktober 2024, presidennya masih tetap sama. Masih ada regulasi yang berubah. Reshuffle juga mungkin masih ada. Jadi ini yang kita perlu antisipasi. Kebetulan saya di perusahaan multinational company ada ekspektasi bahwa seakan-akan setelah Februari itu presiden terpilih, bahwa itu presiden itulah yang akan menjalankan semua seperti di Amerika ataupun negara lain. Tidak seperti itu adanya. Saya jelaskan bahwa beliau itu akan menjadi presiden elect, presiden terpilih, tapi belum di sworn in, belum diambil sumpahnya. Jadi timeline gap dari 14 Februari penentuannya sampai dengan 10 Oktober 2024 cukup lama, dan dalam saat yang itu juga kita sebagai korporasi, sebagai bisnis juga harus mengantisipasi semua regulasi-regulasi yang mungkin bisa berubah dari kacamata public affairs. Kemudian regional pemilihan daerah pilkadanya itu adalah tanggal 27 November. Jadi setelah right after baru kita akan menyikapinya, kayak kita kebetulan di Freeport, nanti siapa bupati di Mimikanya, siapa gubernur Papua Tengahnya, dan teman-teman lain juga harus menyikapi nanti siapa gubernur Jawa Baratnya, bupati di daerah daerah tempat Anda beroperasi. Ini yang harus kita closely monitor sebagai praktisi public affairs. Next slide-nya. Nah, di sini, ini dari kacamata saya, contohnya ini bagaimana kita bisa align-kan timeline dari bisnis dan timeline-nya dari election. Ini saya coba contohnya begini, kebetulan saya lagi bangun smelter di Freeport yang ada di JP di Gresik. Itu sekitar 42 triliun yang harus dikomplitkan pada bulan Mei 2024 mendatang. Nah, timeline yang saya harus dalam setiap bulannya worker yang ada di situ, employee-nya yang untuk mengerjakan proyek supaya tepat on time, tepat target, itu harus ada 8.000 sampai 9.000 karyawan on the spot. Jadi kita lihat timeline pemilu, misalnya nih yang kritikal, sebentar lagi ada Natal, ada New Year's. Ini kan orang-orang pada pulang kampung, nanti baru balik lagi. Bagaimana supaya tidak kekurangan orang. Nanti bulan Februari pemilu pada pulang 3-4 hari, itu karyawan-karyawannya KTP-nya bukan KTP Gresik. Kita kehilangan momentum juga. Jadi ini bahasa kita, bahasa public affairs, bahasa operasional, dan bahasa untuk menyikapi, apalagi Lebaran, 2 minggu sebelum Lebaran, orang pada pulang kampung semua, siapapun, akhirnya bagaimana tetap harus ada 8.000 sampai 9.000 on-site, supaya smelter saya bisa komplit 31 Mei 2024. Dan timeline selanjutnya, artinya kita sebagai praktisi public affairs bisa berbahasa bisnis juga, Pak. Ini akan ada timeline pemilu dan timeline political yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kita harus bisa menyikapinya supaya operasional kita tidak ada hiccup. Nah, ini juga harus ditranslate kepada teman-teman semua. Bisnis goal-nya nanti seperti apa? Election timely ini akan seperti apa? Karena kalau hanya memilih ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu udah given. Kita punya visi dan misi yang punya preference sendiri, tapi bisnis goal ini harus tetap jalan. End goal kita di 2024, bagaimana bisnis kita bisa tercapai dengan timeline pemilu, timeline seperti ini. Ini harus kita sikapi. Next slide-nya. Nah, ini saya harus bilang bahwa in politik nggak ada yang permanen, no permanent enemies, but permanent interest. Jadi ini kita nanti yang tadinya bisa lawan, akhirnya bisa menjadi masuk kabinet, yang tadinya jadi against, sekarang bisa jadi teman. Jadi in politik there is no permanent. Ini yang harus kita pahami juga sebagai seorang praktisi public affairs. Next slide. Nah, di sini next slide-nya bisa Mbak Yesi ya. Nah, ini saya pengen tahu bahwa kita harus stay neutral dan stay positif. Nah, yang paling kritikal juga saat ini adalah bagaimana men-stakeholder mapping kan masing-masing dari yang kita punya. Stakeholder saya berbeda mungkin dengan Mas Andrew yang di Fresh and Flag atau Mas Reza di financial sector. Coba kita lihat slide-nya. Ini yang sering saya sharing. Nah, yang pasti yang saya sharingin teman-teman di tempat saya bekerja, bahwa kadang-kadang teman-teman dari luar melihat ini dari kacamata straightforward. Regulasi itu kalau sudah A diputuskan pasti akan menyampainya B, very linear. Sementara di negara kita goalnya sama, tetap akan mencapai B juga. Tapi ini perlu dengan spaghetti roadmap-nya, belok kiri, belok kanan, pindah ke sana, pindah ke sini. Walaupun ujung-ujungnya sama dan akan mungkin takes time,
but it's not straightforward ataupun tidak linear seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Western culture misalnya. Next slide. Nah, di sini stakeholder-nya udah saya nggak akan jelasin lagi, bahwa stakeholder internal dan eksternal. Next slide-nya. Nah, tapi menurut saya harus dikasih tahu yang mana yang priority dan nice to have dan must to have-nya. Next slide. Misalnya gitu, nanti waktu Anda memapping prioritas Anda, bagi saya, siapa mungkin adalah Pak Presiden. Next slide-nya biasanya Presiden misalnya, nanti akademisinya siapa, yang betul-betul a must have. Nah, ini harus tahu, tapi juga harus dikasih tahu kalau dibilang misalnya Kementerian BKPM, orangnya siapa, nggak hanya menterinya, tapi dirjen dan deputi terkaitnya siapa. Gitu. Harus persis namanya. Kalau tidak, Anda akan bilang oke, BKPM. Tapi kalau ditanya sama atasan Anda, BKPM-nya siapa? Izinnya keluar dari mana? Permit Anda keluar dari mana? Anda nggak bisa menjawab. So ini kritikal bagi kita untuk memahami must have dan siapa orangnya, dan tier 2-nya itu siapa aja. Next slide. Nah, ini yang kadang-kadang bagi stakeholder mapping kita sering buat, ada yang interest, ada yang power. Keep them satisfied, ada manage closely, ada yang monitor, ada keep informed. Nah, ini dalam konteks ini, kalau slide-nya ditranslate ke dalam konteks saya, coba bisa di next slide-nya nih. Nah, siapa sih yang harus kita manage closely? Stakeholder ini harus kita taruh namanya persis, yang harus kita keep satisfied siapa aja. Jadi Anda bisa ngomong secara fundamental kepada atasan kita, kepada operational kita, bahwa ini orang-orang yang harus kita keep informed, yang harus kita keep monitor, dan harus manage closely, dan harus kita engage with. Next. Dan ini saya cuma menambahkan, fokus kepada orang yang mau kita prioritaskan. Don't spend time dengan stakeholder yang nggak matter most gitu. Bukan semuanya harus, tapi juga fokus on priority stakeholder yang mau kita fokuskan untuk achieve your goals. Next slide. Ini saya aja quick ini, akhirnya kita mapping yang mana negatif, yang mana neutral dan positif. Anda harus bikin stakeholder mapping dan juga bikin semacam some sort of dipstick survey. Mereka itu ada di mana dengan melihat key priorities perusahaan Anda saat ini. Next slide-nya. Jadi you have to know your audience. Kalau enggak, you have no audience sama sekali. Next slide. Nah, di sini juga harus tahu your language. Stakeholder management boils down kepada stakeholder communication. Jadi kalau udah tahu kontennya, udah tahu substansinya, ujung-ujungnya bagaimana mengkomunikasikannya. Makanya aspek komunikasi tetap akan relevan di dalam dunia public affair, karena kita harus ceritakan narasinya seperti apa. We have to speak their language, kira-kira bahasanya, what's in it for me sih sebagai seorang regulator kalau ternyata harus mengubah misalnya perpanjangan Freeport sampai 2041. Lebih dari itu, what's in it for the country, what's in it for the regulasi, what's in it for the government. Nah, narasi-narasi itu harus kita tahu. Next slide. Nah, ini saya nggak akan spend time di sini bagaimana engaging kepada komunikasi dengan officialnya seperti apa. Next slide-nya lagi. Ujung-ujungnya bahwa stakeholder engagement yang kita lakukan semua teman-teman di sini, semua yang punya aspirasi untuk jadi seorang praktisi public affair, stakeholder engagement itu adalah investment. Mungkin key takeaway-nya, next slide, itu masalah terakhir bagi saya, bahwa teman-teman semua ini yang melihat tantangan dan opportunity, we have to know business goals and objective. Semuanya yang ada di sini. Kalau hanya untuk membangun reputasi dan konten, silahkan. Tapi you have to know business goal Anda, tahun mencapai produksi berapa, apa aja isunya. Familiar dengan political landscape, saya lihat tadi dengan timeline-nya saya sharing. Stay neutral, stay positif, jangan terbawa dengan situasional. Kenali stakeholder Anda, fokus kepada siapa yang matter most kepada bisnis dan stakeholder di dalam dunia public affair Anda. Pastinya expect the unexpected. Pastinya itu berubah. Makanya saya tadi kasih mengenai stakeholder roadmap kita yang spaghetti seperti itu. Pasti ada yang derail, tidak straightforward. Expect the unexpected. Terakhirnya teman-teman semua, stakeholder engagement yang kita lakukan hari ini adalah investment untuk membangun relationship dan membangun network. Mungkin itu dari saya sebagai opening. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, terima kasih Pak Agung. Sangat menarik sekali presentation-nya, memberikan kita insight ke depannya untuk menghadapi tahun politik. Kita berikan aplaus secara virtual untuk Pak Agung, Bapak Ibu peserta. Terima kasih. Sehingga dijelaskan tadi bagaimana seorang public affair harus dapat memonitor dan menyikapi dengan solusi dan antisipasi yang strategis ya untuk regulasi yang akan timbul pada tahun politik, dan agar bisnis goal organisasi dan perusahaan itu tetap berjalan. Tentunya tadi dengan stakeholder engagement yang tentunya kita harus menganggapnya itu sebagai investment ya Pak Agung.
Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agung ini. Without further ado, langsung aja kita masuk ke sesi bincang sore. Kepada para narasumber, izinkan saya membacakan short bio dari masing-masing narasumber. Saya bacakan short bio dari Pak Andrew Saputro, Wakil Ketua PAVI dan Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia. Beliau adalah seorang eksekutif yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di diving industri, sebagian dari industri makanan dan minuman, baik organisasi nasional maupun multinasional. Beliau telah menjadi peran seperti brand manager, marketing activation, shopper marketing, dan business development. Sejak tahun 2013, beliau memimpin divisi Corporate Affairs Frisian Flag Indonesia, salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia, dan bertanggung jawab atas corporate communication, CSR, public affairs, dan pengembangan peternak sapi perah. Wah, pengalaman yang cukup panjang ya ini Pak Andrew. Sangat banyak banget selama 20 tahun. Mudah-mudahan nanti experience-nya dapat di-sharing juga kepada Bapak Ibu peserta. Kemudian selanjutnya dari beliau merupakan lulusan ilmu politik pemerintahan Universitas Gadjah Mada yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang komunikasi dan kebijakan publik. Pak Sofyan juga telah bekerja dan membantu berbagai instansi pemerintah dan swasta, baik nasional maupun internasional. Dengan spesialisasi manajemen krisis, Pak Sofyan menekankan public affairs sebagai pendekatan utama di praksis. Beliau pernah membantu sebagai tenaga ahli di berbagai lembaga negara, di antaranya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian ada di sektor swasta. Cukup banyak menangani beberapa perusahaan, diantaranya Xiaomi, Citibank Indonesia, Mandala Tigers Airlines, Reckitt Benckiser, Freeport Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, saya ulangi, April Group, AirAsia, Juice Labs, Intiland, Krakatau Posko, Tiket.com, Gunebo Group, dan IKEA. Wah, ini juga sangat banyak, hampir sama pengalamannya 20 tahun lebih ya dengan Pak Andrew, jangan-jangan satu alma mater nih Pak. Oke, kemudian saya izin membacakan short bio dari Pak Arif Reza Fahlepi, atau kita kenal dengan Pak Reza. Beliau adalah Corporate Secretary Division Head PT Mandiri Tunas Finance dan juga sebagai Ketua Kemitraan PAVI. Beliau banyak berpengalaman dari tahun 1997 sampai dengan 2021 di PT Purbaya Panca Sakti, kemudian 2021-2024 di PT Cahaya Rakyat Merdeka, dilanjut 4 sampai dengan 2008 International Finance, kemudian 2018 sampai dengan sekarang di PT Mandiri Tunas Finance. Tidak kalah dengan prestasi yang didapat, di sini saya banyak melihat prestasi dari berbagai macam penghargaan. Salah satunya adalah peringkat 1 Corporate Communication of the Year 2017 oleh majalah Economics Review, kemudian Second the Best Indonesia Corporate Secretary dan Corporate Communication 2020 kategori Subsidiary Owned Enterprise Company sektor multi-finance. Kemudian juga ada Indonesian Most Prominent PR Person Award 2022. Kemudian Top 40 PR Person 2019, 2020, 2021 dari Economics PR Award. Dan yang terakhir ini yang baru mungkin didapati ya Pak, Indonesian PR Person Award 2023. Ini sangat-sangat penghargaannya juga sangat menjadi bagian yang dapat bisa di-sharing nantinya kepada Bapak Ibu peserta yang menghadiri acara ini. Kemudian mungkin kita lanjut aja ke bincang sore yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu peserta. Para narasumber, saya izinkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang untuk bisa menjadi diskusi lebih lanjut. Oke, baik Bapak para narasumber, bagaimana Anda sebagai seorang public affairs melihat situasi dan dinamika menjelang tahun politik saat ini? Mungkin nanti bisa dimulai dari Pak Andrew, Pak Sofyan, kemudian Pak Reza. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Saya dulu berarti ya? Baik, silakan Pak Sofyan. Pak Andrew dulu ya, silakan. Oke. Thank you Mbak Moderator. Sekali lagi selamat siang menjelang sore ini para
hadirin dan pemirsa dalam rangka bincang sore PAVI pada penghujung tahun 2023 ini. Baik, mungkin kalau buat saya ya, Mbak Zaza, buat saya tuh justru kalau melihat ini ajang pesta demokrasi 5 tahunan ini tuh buat saya sebagai insan, saya nyebutnya mungkin corporate affairs garis miring public affairs ya. Setiap ada pesta demokrasi ini justru adalah kesempatan bagi kita ini para insan PA, siapapun jabatannya apapun, karena saya rasa tidak semua organisasi punya jabatan PA kan, tetapi saya rasa di setiap organisasi menjalankan fungsi dari public affairs. Enggak semua organisasi punya misalkan PA manager atau apa manager, tapi saya rasa ada yang juga dititipkan atau dilebur di beberapa jabatan yang tergantung organisasinya apa. Nah, disinilah justru teman-teman yang menjalankan fungsi itu harus mengambil kesempatan ini untuk ngapain? Untuk manggung. Ya kan, ini lagi ada panggung politik ya. Tapi nanti pada saat ini dan nanti apalagi setelahnya itu kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk nanti kita menunjukkan peranan strategis kita sebagai insan PA. Ya, karena nanti stakeholder akan masuk ke dalam masa transisi. Nah, disitulah tadi seperti Pak Ketua atau Pak Agung sudah share kepada kita, dan setelah itulah disinilah kita bisa dapat menunjukkan peranan kita ya. Kita harus bisa melihat, mengamati dinamika mulai dari saat pesta berlangsung sampai nanti pada masa transisi. Narasinya seperti apa, ya kan? Dan nanti ada peluang atau potensial isu harus yang diantisipasi akan seperti apa, skenario 1, skenario 2, atau skenario 3 yang akan terjadi akan seperti apa. Ya, karena nanti itu kalau kita bisa baca dengan baik, dinamikanya seperti apa, nanti harusnya kita bisa baca implikasinya terhadap misalkan kebijakan atau draft regulasi, paling bahasa praktisnya seperti itu, yang sedang berjalan. Sentimen yang sedang terjadi nanti mau jadi akan tetap positif apa jadi negatif terhadap kepentingan organisasi kita. Jadi di sini kita si insan PA itu nanti justru bisa mengambil sebuah peranan untuk semakin bersinar, menunjukkan peranan kita di dalam perusahaan kita masing-masing. Mungkin itu ya, Mbak Zaza. Oke, baik. Terima kasih Pak Andrew. Mungkin bisa Suara saya cukup jelas ya. Maaf ya kalau suara saya agak. cukup Pak, cukup jelas. Thank you. Oke Pak, thank you Pak. Mungkin Pak Sofyan bisa menambahkan atau ada insight lain terkait pertanyaan tadi. Bagaimana Anda sebagai seorang PA melihat situasi dan dinamika menjelang tahun politik ini? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Ini izin berbagi perspektif sama Mas Andrew juga. Ternyata kita seumuran ya, 20 tahun ya pengalaman. Jadi kebetulan saya pernah di pemerintahan juga cukup lama, sekitar 10 tahun, terus kemudian beralih ke swasta. Nah, kalau setiap perubahan itu sebetulnya nggak cuma berdampak pada teman-teman di bisnis ya. Tapi juga di internal pemerintahan juga, artinya di waktu itu di kementerian, di komisi, di apa, itu semua berpengaruh. Justru betul Mas Andrew tadi sampaikan bahwa justru jadi kesempatan. Ini setiap transisi itu akan memunculkan pemimpin-pemimpin baru, pejabat-pejabat baru, terus kemudian politisi-politisi baru. Itu siklus 5 tahunan yang terjadi. Dan justru di situ sebetulnya ada kesempatan kita untuk bisa mengedepankan misalnya apa kepentingan-kepentingan kita, mewakili perusahaan, misalnya mewakili kepentingan publiknya, mewakili kepentingan bahkan kepentingan kementerian, lembaga negara dan lain-lain. Mereka sebetulnya punya agenda sendiri masing-masing dan itu memang harus dimanfaatkan betul. Kalau saya lihat ya Indonesia ini cukup beruntung ya karena demokrasinya jujur sudah mapan. Jadi mengutip waktu itu saya nonton Fahri Hamzah ngomong, dia bilang kayak ya ribut-ribut di luar, tapi pada dasarnya sebetulnya kita itu kayak berjalan di rel kereta. Ketika banyak ribut-ribut gitu, tapi walaupun rumah kita di pinggir rel gitu, kita nggak takut ketabrak keretanya, kira-kira gitu. Beda sama beberapa
negara lain yang mengalami proses revolusioner yang cukup kencang, atau misalnya bandul kepemimpinannya itu sangat ideologis gitu. Misalnya ada Partai Buruh, terus kanannya sangat liberal, konservatif gitu misalnya. Itu perubahan kebijakannya akan sangat berdampak ya bagi pemerintahannya, bagi bisnis dan lain-lain. Indonesia, saya melihat dari periode 2004, 2009, 2014, 2019, yang paling keras itu terjadi di 2014 sebetulnya. Perubahan rejimnya, perubahan pemerintahannya. Tapi itu pun bisa kita lewati dengan baik tanpa banyak turbulensi dari aspek bisnisnya. Mungkin yang mungkin terjadi gitu, misalnya yang tadinya menguasai pasar sekian cuma reducir, misalnya ada penurunan sekian persen, nggak sampai misalnya ada terjadi nasionalisasi perusahaannya, atau misalnya terjadi misalnya hak-hak buruh, kalau misalnya di partai buruh besar gitu segala macam, perubahan mendasar terhadap sistem ketenaga kerjaan misalnya yang berdampak pada OPEX dan lain-lain. Jadi saya kira justru itu betul, transisi ini jadi kesempatan dan itu harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Saya kira cukup itu aja dulu sebagai pembuka lah diskusi kita hari sore ini. Oke, thank you Pak Sofyan. Pak Reza, silakan Pak untuk insight-nya terkait pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Mbak Tata. Memang sepakat ya dengan Pak Andrew dan Pak Sofyan. Fungsi dari public affair ini sangat strategis sekali. Ya, jadi inilah saatnya, momen kita sebagai public affair itu bagaimana bisa melihat situasi dan juga dinamika menjelang tahun politik. Ya, kita juga harus bisa memahami secara mendalam perubahan politik, kemudian opini publik, ya, dan juga regulasi yang mungkin juga bisa mempengaruhi perusahaan atau organisasi kita. Ya, seperti misalkan kita lihat nih analisis tren politik, terus kemudian pandangan politik, dan juga kebijakan yang dapat bisa mempengaruhi lingkungan dari bisnis kita. Jadi kita harus bisa menyimak perkembangan politik, harus bisa membantu juga strategi komunikasi dan juga advokasi. Nah, terus kemudian juga kita harus bisa mengidentifikasi risiko politik yang mungkin muncul dan mengevaluasi peluang yang memang bisa kita manfaatkan justru di sini untuk pengembangan strategi di bisnis kita. Ya, terus kemudian juga ya jangan lupa kita juga bisa harus melakukan advokasi dan juga hubungan masyarakat dengan pemangku kepentingan, terus kemudian tentunya dengan masyarakat umum, kita harus aktif ya dalam mengadvokasi kebijakan yang nantinya juga mendukung kepentingan perusahaan atau organisasi kita. Nah, kemudian jangan lupa reputasi dan juga pasti ada krisis nih, ya. Jadi kita harus bisa antisipasi dampak-dampak politik yang akan muncul dan tidak menutup kemungkinan akan bersinggungan dengan reputasi, ya. Terus kemudian kita juga harus siap dengan rencana tanggap krisis jika diperlukan. Ya, kesiapan dalam mengelola perubahan politik yaitu sangat dinamis, yang sangat penting ya harus kita siapkan di tahun-tahun politik ini. Kemudian juga kita harus tetap patuh terhadap regulasi ya teman-teman. Bagaimana kita bisa membantu mencegah potensi konsekuensi hukum seperti itu. Terus kemudian juga kita harus terus pantau opini publik secara cermat. Kita bisa memahami bagaimana keputusan politik itu juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi kita. Nah, terus yang terakhir ini kita libatkan juga nih teman-teman stakeholder kita dalam dialog ya untuk memahami kekhawatiran dan harapan mereka. Ya, ini membantu dalam menyesuaikan strategi komunikasi dan kebijakan. Jadi dengan pemahaman yang mendalam seperti ini, seorang public affairs itu bisa berperan sebagai kunci, ya, menavigasi dinamika politik menjelang tahun politik ini dan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan dan organisasi kita. Ya, kita harapkan semua tahun-tahun ini kan masyarakat Indonesia jauh lebih cerdas. Ya, kita harapkan tahun depan itu di politik 2024 itu semuanya akan berjalan dengan damai seperti itu.
Demikian Mbak Caca. Oke, terima kasih Pak Reza. Kalau melihat tadi jawaban-jawaban dari para narasumber ya kurang lebih kan memang in general kita sebagai public affair memang harus bisa adaptif dan adjustable dengan segala perubahan politik ya. Tentunya nanti ada strategi-strategi khusus yang memang akan disesuaikan lagi nih dengan background company atau organisasi kita gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak para narasumber, seberapa besar nih dampak atau pengaruh tahun politik terhadap bisnis melihat para narasumber ini dari background industri yang berbeda ya, gitu. Mas Andrew dari background yang berbeda, Pak Reza juga, Pak Sofyan juga. Mungkin boleh sharing terkait strateginya nih, Bapak-bapak. Silakan. Mungkin boleh dari Pak Sofyan dulu, silakan. Pak Sofyan yang dari Praksis, ini kan media juga cukup berperan ya di tahun politik tentunya. Ya, betul. Kebetulan pengalaman di agensi ya yang paling apa namanya paling di setiap masa transisi itu kan saya juga nangani beberapa industri ya, dari teknologi terus kemudian banking dari ini. Saya nggak melihat ada perbedaan yang sangat mendasar gitu sampai kemudian membuat sebuah perusahaan itu melakukan sebuah perubahan besar dalam manajemen secara manajerial atau apapun secara campaign ketika misalnya ada perubahan politik. Jadi menurut saya Indonesia ini udah cukup baik ya. Artinya perubahan politik dampaknya ke sisi bisnis itu nggak terlalu punya dampak yang negatif. Justru beberapa itu dampaknya justru positif. Kita lihat kemarin Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah usaha dan lain-lain. Walaupun di sisi lain kepentingan publiknya agak kalau saya melihatnya nggak terlalu karena juga dari beberapa kandidat dan ini pengalaman juga dari pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya sejak 2004 sampai sekarang. Karakter ideologisnya itu perbedaan secara ideologis itu nggak terlalu bisa nggak terlalu ada gitu. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa beda sama negara-negara lain. Kita lihat Argentina lah misalnya sekarang kemarin dari kiri banget yang misalnya sangat sangat sosialis gitu ya. Terus tiba-tiba pindah ke liberal. Nah, di situ itu kemudian yang kemudian justru itu sebetulnya kalau dari aspek bisnis itu bisa dibaca sebagai opportunity bagi bisnis. Tapi kalau yang terjadi kebalikannya misalnya dari yang tadinya liberal gitu misalnya jadi sangat kiri gitu misalnya sangat sosialis itu yang bisa membuat perusahaan atau bisnis itu mengubah strategi bisnis dan operasionalnya di suatu negara. Tapi kalau saya melihat di Indonesia ini nggak terlalu ya, paling porsi-porsinya aja. Misalnya kita bicara hilirisasi misalnya atau misalnya kita bicara soal penguatan UMKM misalnya itu kan gimana kemudian perusahaan jadi hanya melakukan sedikit aja positioning supaya bisa melibatkan lebih banyak UMKM misalnya ya hal-hal yang menurut saya nggak terlalu punya dampak besar hanya yang berubah itu adalah relasi kedekatannya misalnya gini ada salah satu klien saya yang memang udah kita bangun gitu misalnya hubungannya dengan satu kementerian gitu. Udah tahu sama Pak Menterinya udah bagus, sama dirjennya udah baik, sama deputinya udah dan itu udah kita bina misalnya bertahun-tahun. Tiba-tiba perubahan rejim itu kan kayaknya kocok ulang kan gitu. Nanti menteri baru, dirjennya baru, deputinya baru. Nah hal-hal kayak gini nih investasinya jadi harus kita antisipasi dan saya kira Pak Ketum tadi Pak Agung juga sudah sampaikan gimana kita bisa mengantisipasi Forsetmas. Reza juga tadi sudah sampaikan. Kira-kira itu kalau pendapat dari saya. Saya nggak tahu. Silakan Mas Andrew, Mas Reza, jika ada pendapat lain. Oke, thank you Pak Sofyan. Mungkin Pak Andrew bisa menyampaikan insight-nya. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Sofyan. Kalau bagi industri, mungkin industri saya ini kan kebetulan fast moving consumer goods ya. Jadi kalau bagi industri FMCG atau consumer goods itu tahun politik itu
kita lihatnya sebagai peluang justru ya kan, apalagi pada saat mulai kampanye nanti sampai ke depan. Karena secara tradisi, ini mungkin sedikit insight saja ya, secara tradisi konon saat tahun politik itu perputaran uang akan cukup lumayan lah, ya terutama di akar rumput ya. Nanti ini di mana akan berdampak positif bagi perputaran bisnis juga. Sekaligus juga kalau kita lihat situasi dan ini kesempatan memungkinkan, justru pada saat tahun politik seperti ini itu dapat kita gunakan ini teman-teman untuk melakukan justru advokasi dalam rangka apa? Mengawal kebijakan atau draft kebijakan tertentu ini justru karena kita bisa juga mulai untuk mengarahkan angin narasi politik itu mau ke arah mana gitu. Sekali lagi ini sebuah peluang ya, jadi lihatnya sebagai sebuah peluang dan justru nanti pada saat betul-betul masuk masa transisi itu tergantung sekali lagi skenario 1, 2, atau 3. Nanti kita sebagai insan PA itu disitulah nanti kita harus mulai effort kita berlipat ya, atau double effort saya mungkin sebutnya ya. Kita harus segera bisa melihat secara praktis mengadjust perangkat-perangkat PA kita ya, yang tadi sudah di-share sama Pak Agung di awal. Perangkat PA yang paling populer yang harus kita punya Mas Seven adalah sudah pasti stakeholder matrix, stakeholder mapping, kemudian kita harus juga merefine engagement strategic action plan kita akan seperti apa, karena setelah itu kita baru bisa melihat seperti tadi kata Mas Sofyan, investasinya harus dimulai lagi dari nol atau tidak. Investasi dalam tanda kutip. Ya, itu harus dimulai lagi dari nol atau tidak. Ya, di situ mungkin kalau pendapat dari saya melihat tahun politik ini. Thank you, Mas Hasan. Thank you, Pak Andrew. Pak Arief, silakan Pak untuk insight-nya. Oke, kalau kita bicara dampak tahun politik terhadap bisnis itu variasi ya. Jadi tergantung pada konteks politiknya, terus kemudian juga sektor industri, dan juga kebijakan yang diimplementasikan. Jadi kalau kita lihat biasanya kekhawatiran ini ketika masuk tahun politik itu ada bilang ketidakpastian. Nah, di sini pemilih dan perubahan pemerintah dapat juga membuat suasana yang ketidakpastian di masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, itu tadi Pak Andrew bilang kita jadikan sebagai peluang, sehingga ketidakpastian ini menjadi pasti karena kita bisa membaca peluang dengan baik. Ya, terus kemudian juga dari sisi regulasi, pasti kebijakan atau regulasi yang diimplementasikan oleh pemerintah baru juga bisa mempengaruhi operasional ya dari sisi pelaku pasar gitu ya, juga berharap bahwa nanti pemerintahan baru itu juga mensupport apa yang menjadi goals-nya dari para pelaku di industri seperti itu. Terus kemudian juga kalau kita lihat sentimen politik juga bisa mempengaruhi ya tingkat investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi ya kita harapkan pemerintahan baru ke depannya itu akan melanjutkan apa yang menjadi tujuan dari para investor ya, sehingga Indonesia itu terus tumbuh positif dan ekonomi di Indonesia akan naik terus seperti itu. Nah, terus kemudian yang sering terjadi juga dari opini publik. Di sini pemerintah juga bisa mempengaruhi opini publik terhadap bisnis tertentu. Ya, jadi dengan isu-isu sosial atau lingkungan ini dapat mempengaruhi citra merek dan keputusan konsumen. Nah, disinilah kita sebagai PA ya harus bisa menjadi guard dari industri masing-masing agar opini ini tidak liar seperti itu. Nah, terus kemudian stabilitas makroekonomi pun juga nanti bisa menciptakan lingkungan yang kondusif ya terhadap bisnis khususnya. Sebaliknya ketika misalkan tidak terjadi ketidakstabilan, itu bisa menyebabkan fluktuasi ya mata uang, inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Tapi kita optimis bahwa dengan komunikasi ataupun skill yang dimiliki oleh teman-teman PA di masing-masing industri itu akan membuat suasana menjadi kondusif dan masyarakat pun juga teredukasi dengan baik sehingga tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang membuat kegaduhan atau membuat ketidakstabilan di menjelang
tahun politik ini. Mungkin itu dari saya, Mbak Sasa. Thank you Pak Reza, Pak Endro, Pak Sofyan. Kalau tadi melihat jawaban-jawaban, mendengar jawaban-jawaban dari para narasumber, intinya kan memang tidak ada dampak yang negatif ya, berimpact langsung nih di tahun politik ini. Itu bagaimana kita menanggapinya, menjadikan itu sebagai peluang ya, peluang dan positif energi. Kita memang harus memberikan effort ya untuk melakukan strategic engagement tentunya gitu kan ke depannya. Nah, cuma kan tadi juga disebutkan oleh Pak Reza bahwa memang ada ini lebih kepada challenges ya, ketidakpastian, insecurity, sentimen publik ya, sentimen politik atau opini publik gitu. Nah, kira-kira antisipasi apa aja sih yang bisa Bapak-bapak share di sini dalam menghadapi challenges tersebut gitu atau tantangan tersebut gitu? Mungkin boleh di-share Bapak para narasumber. Silakan Pak Reza terlebih dahulu untuk Terima kasih. sharing antisipasinya kira-kira apa nih? Ada tips and triknya nggak Pak? Ya, itu tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mengantisipasi situasi atau opini publik yang katanya tidak pasti dengan tahun politik ini dan pemerintahan barunya siapa, pro atau tidak terhadap bisnis, kita sebagai PIC dari PA itu wajib ya memberikan literasi, edukasi kepada stakeholder kita bahwa berita-berita yang tersebar di pasaran ya itu harus benar-benar tervalidasi sumbernya dari mana ya. Jadi kitalah yang garda terdepannya untuk memberikan informasi yang memang benar-benar valid, sehingga opini publik ya terhadap ketidakpastian itu justru akan berbalik menjadi optimis. Seperti itu sih, Mbak Sasa. Oke, thank you Pak Reza. Pak Andrew, silakan Pak untuk tips and triknya. Untuk mengantisipasi ya, Iya. mungkin kalau saya lihatnya kita harus mengantisipasi dengan cara ini ya. Kita harus monitoring seluruh wacana, seluruh diskusi, narasi yang sedang ada ya, dan juga apa sih dampaknya terhadap diskusi kebijakan atau advokasi kebijakan, karena ngomong PA ya, yang sedang berjalan ya, yang relate dengan bisnis kita ya. Karena lagi-lagi ini saya ambil contoh praktis saja. Ini disclaimer dulu ya, tidak ada unsur kesengajaan kan. Kenapa kok Frisian Flag gitu ya? Karena kan Frisian Flag ini kebetulan adalah kami kan salah satu perusahaan susu terlama di tanah air ya Bapak Ibu ya. Tapi ini benar-benar tidak ada kesengajaan. Pasti sudah bisa nangkep ke arah mana maksud saya disclaimer-nya. Tetapi disitulah kita harus bisa lihat justru mengantisipasi, karena itu kok sepertinya jadi peluang ya Pak Andrew ya. Iya kan kalau skenario 1, 2, atau 3. Tetapi kita bisa antisipasi loh terhadap kepentingan bisnis gitu kan. Karena bagaimanapun juga harus disesuaikan, kita harus bisa mapping juga. Nah ini insan PA itu harus juga paham hulu sama hilir. Dari hulu sampai hilir kan, itu prosesnya akan seperti apa, kebijakan dari hulu sampai ke hilir akan seperti apa, dampaknya akan seperti apa. Jangan langsung maaf ikut tepuk tangan atau mengarahkan, men-setting agenda seperti apa, belum tentu juga itu akan menjadi sebuah hal yang positif terhadap bisnis kita ya. Justru kita harus bisa antisipasi itu secara dari hulu sampai hilir, dibaca pelan-pelan itu akan seperti apa. Dan juga implikasinya terhadap dinamika perdagangan internasional. Ini kalau saya ngomong dunia FMCG, kan kita juga ada import, ada ekspor. Ya. Posisi Indonesia contohnya, ini kita mau praktis. Posisi Indonesia itu sendiri itu dalam peta perdagangan internasional itu pros and cons-nya seperti apa. Kita dikenal secara sentimen positif seperti apa. Tetapi kita juga ada loh yang secara negatif dilihat dari kebijakan atau dari peta geopolitik perdagangan internasional seperti apa, yang nanti bisa menjadi kontraproduktif. Saya nggak mau bahas detail ya, karena setiap dunia FMCG kita punya punya isu mapping yang berbeda. Tapi poinnya itu juga harus dilihat ya, apakah dampak dari skenario 1, 2, 3 tadi terhadap peta geopolitik perdagangan internasional.
Karena nanti kita yang mengimport atau mengekspor, baik itu mengimport bahan baku atau mengekspor produk jadi atau sebaliknya, itu juga bisa ada implikasi. Jadi nggak cuma lihat di dalam ya, tapi juga kita bisa melihat kacamata lebih besar. Ya, walaupun kita perusahaan nasional, ya penanam modal nasional itu juga ada impact-nya. Ya, karena nanti pada saat kita mau ekspor, akan nanti ada istilahnya non tarif barrier, itu istilah dalam dunia kita ekspor import ya, mungkin Mbak Sasa juga tahu, teman-teman tahu, adakah non technical atau tarif barrier nanti yang akan terjadi gitu loh, dengan jika skenario 1, 2, 3 yang nanti akan muncul. Mungkin itu dari sisi antisipasi. Thank you Mbak Sasa. Terima kasih Pak Andrew. Pak Sofyan, Ya. ada yang mau ditambahkan Pak Sofyan? Sedikit aja, betul Pak Andrew, saya agak skip tuh soal soal geopolitik. Itu jadi sesuatu yang perlu diperhatikan juga ya. Kita nggak bisa bicara hanya Indonesia aja karena sangat tergantung. Misalnya saya membantu salah satu pengembang green energy gitu misalnya di Indonesia gitu, yang sangat tergantung dengan misalnya pembiayaan yang bersifat hijau. Nah, ketika nanti ada statement-statement dari misalnya tadi skenario 1, 2, 3 gitu misalnya, itu akan sangat berpengaruh nanti karena pertumbuhannya masih sangat besar dan kita masih butuh kapital yang sangat besar banget. Nanti ketika misalnya seberapa misalnya preferensi negara-negara yang bisa menyediakan dana hijau itu misalnya terhadap salah 1, 2, 3 kandidat yang nanti akan running menjalankan yang terpilih lah kira-kira gitu. Jadi statement-statement dari masing-masing kandidat itu sampai sekarang juga kita perhatikan betul mana yang paling tetap. Kalau kita lihat dari visi misinya ya semuanya positif semua. Indonesia adil makmur misalnya nomor 1. Terus Ganjar misalnya dari nomor 2 bicara soal Indonesia emas 2045. Terus kemudian ada yang bicara Indonesia unggul. Tapi kalau kita cermati di visi misinya itu agak sedikit yang bicara soal tata kelola lingkungan yang baik, gitu, soal ESG misalnya. Dan ini nanti akan berdampak misalnya ke perusahaan yang sekarang saya bantu itu. Itu nanti ke depan itu akan jadi challenge sendiri menjelaskan program-programnya. Kalau pemerintahan sekarang kan jelas ya bicara net zero, terus dekarbonisasi segala macam. Tapi sejauh mana komitmen itu kan bisa terbaca di visi misi dan gimana mereka nanti kita lihat nanti di debatnya, statement-statement yang keluar dan lain-lain. Jadi itu betul-betul kita closely monitor lah karena impact-nya itu akan sangat luar biasa nanti. Nggak cuma di dalam negeri ya, betul Mas Andrew tadi sampaikan. Impact luar negerinya juga jadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Itu aja dari saya, Mas. Oke, thank you Pak Sofyan. Ini tips yang cukup panjang ya. Tadi saya juga coba summarize-kan. Mungkin nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta. Mungkin Bapak Agung Laksamana bisa menambahkan insight-nya Pak, atau ada yang mau ditambahkan terkait dengan antisipasi apa aja yang disiapkan dalam menghadapi tantangan di tahun politik. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit aja. Tadi ada pertanyaan mengenai pentingnya PES ya, ada pertanyaan di kolom tadi. Betul Pak. Saya rasa sih penting banget. Cuman begini teman-teman semua, kadang-kadang kita dari public affairs cenderung untuk membuat analisa-analisa. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Inggris itu analysis paralysis. Analisis paralysis itu kebanyakan menganalisa, akhirnya nggak jadi kesimpulannya. Jadi nggak ada decision yang diambil. Jadi ini kadang-kadang perlu jam terbang, perlu sense of decision making. Kalau enggak itu Anda akan membuat skenario yang begitu banyak, plan A, B, C, D, F, akhirnya nothing's work. Akhirnya yang diminta oleh manajemen adalah actionnya. Jadi hati-hati dengan analisis paralysis. Stakeholder mapping itu penting, cuman prioritaskan aja. Kedua, skala prioritasnya tadi ditanyakan. Saya rasa sih teman-teman semua juga, saya dan saya praktisi public affairs di sini semua harus tahu what is the business goal saat ini sih, objektifnya apa. Misalnya mau increase export dari 1 juta numbers gitu ton menjadi 1,5 juta. Nah untuk kedepannya tahun 2020 policy-nya akan berubah nggak? Ada export policy nggak yang akan berubah? Ada ternyata kayak saya nih ekspornya boleh dikenakan tiba-tiba ada biaya keluar ekspor.
ditambahkan lagi dengan existing yang tadi 0% bisa jadi nambah 7,5%. Ini kan berdampak kepada operasional. Nah, teman-teman semua juga harus tahu bagaimana regulasi-regulasi itu dengan nanti siapapun pemimpinnya akan terjadi perubahan nggak. Jadi expect the unexpected, harus melihat antisipasi kira-kira kalau mau memonitor kira-kira nomor 1, nomor 2, nomor 3, policy ekonominya nanti seperti apa ke depan yang akan berdampak kepada bisnis kita. Kalau tadi production-nya kita seperti apa, but you have to know your business dulu. Substance-nya kita seperti apa. Baru kita lihat skema dari luarnya, helikopter view-nya, apa akan yang berdampak dengan bisnis kita tersebut. Jadi mau expansion, nanti akan ada perubahan regulasi, ada export permit yang harus berubah, ada import permit yang harus berubah. Siapa yang saya harus engage di Kementerian Perdagangan? Kalau ada regulasi yang belum berubah, di Kumham siapa yang saya harus tahu mengenai ternyata harmonisasinya belum keluar dari departemen atau kementerian terkait. Jadi teman-teman semua, saya rasa ini sangat kritikal untuk memahami substansi regulasi. Nah, tadi menarik mengenai geopolitik. Saya rasa percaya atau tidak, nanti tinggal di Google aja, saya tidak made this thing up. Dampak dari perang Hamas dan ini, yang pro Israel, itu bisnisnya gulung tikar. Starbucks, saya baru Google sebentar, itu 186 triliun hilang profitnya. Karena geopolitiknya, keputusan bisnis global yang pro afiliasi whatever lah, di sana saya kita nggak mau ikut politiknya, tapi berdampak kepada perusahaan yang pastinya ada di Indonesia. Pizza Hut, Anda tahu sendiri, di Indonesia hilangnya hampir 40 miliar, akhirnya harus berubah jadi restorante. Nggak tahu kalau teman-teman tahu di semua. Jadi bukan Pizza Hut lagi, udah menjadi restorante. Ini geopolitik makro, akhirnya berdampak kepada domestic market kita sendiri. Terus juga H&M, katanya H&M juga bakal jarang shopping, jadi saya nggak tahu juga, mungkin Mbak Zaza, moderator kita yang tahu nih, brand-brand mana aja yang akan terdampak oleh geopolitik global berdampak kepada local market. Jadi teman-teman semua, saya rasa knowing substance critical, knowing regulasi harus juga kita juga sangat-sangat pahami. Juga kalau kita yang berafiliasi dengan multinational company seperti saya, Mas Andrew yang riset pula, harus lihat kontekstual globalnya. Gimana nih, ternyata di kantor pusat punya preference ke A, ke B, ujung-ujungnya dampaknya juga ke perusahaan kita di Do. Itu yang harus kita antisipasi. Mungkin itu saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ke mute, moderator. Oh, mohon maaf, Pak. Ya, terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Mungkin ini sudah terjawab ya untuk pertanyaannya di sini dari tadi Pak Lauta ya. Oke, baik. Silakan partisipan yang ingin bertanya. Mungkin saya izin bacakan dulu ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Oke, ini dari Mbak Alia, PR Indonesia. Izin bertanya, dengan adanya wajah baru pemerintahan di tahun 2024 nanti, adakah strategi yang bisa dilakukan public affairs ke depannya untuk ini apa ya? Untuk untuk para pemangku kebijakan dalam merumuskan policy industri agar dapat menguntungkan perusahaan. Mungkin boleh dibantu kepada semua para narasumber ya untuk nanti menyampaikan insight dan jawabannya. Silakan Pak Andrew untuk bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Alia, PR Indonesia. Terima kasih. Thank you Mbak Sasha. Saya sambil baca ya. Tadi keputus, Iya. sorry. Ada pesan untuk untuk merumuskan policy industri, tadi terputus ininya tulisannya, merumuskan policy industri agar dapat menguntungkan perusahaan. Oke, ini pertanyaannya cukup strategik ya. Strategi dilakukan ke depannya untuk dapat melobi, ya kan, para kepentingan. Sebenarnya itu, waduh, ini kalau pertanyaan melobi ini nih menarik ini ya. Ini memang kadang-kadang susah gampang untuk dijawab di depan publik seperti ini apalagi ya. Tapi poinnya adalah memang seperti tadi Pak Agung sudah utarakan ya, Mbak Alia dari PR Indonesia, harus secara fundamental basic PA tools itu harus
apa istilah di rejuvenate atau di reset dulu ya, di reset ya, maksudnya dilihat ulang kembali itu dulu, lihat ya, dilihat stakeholdernya seperti apa ya kan, berdasarkan nanti skenario-nya ya 1, 2 atau 3 stakeholder mapping di matrix dulu ya, dan harus seperti kata Pak Agung tadi dan juga bapak-bapak yang lain harus dilihat dulu hubungannya dengan bisnis kita seperti apa ya, atau kepentingan organisasi kita seperti apa, sehingga setelah itu kita baru tahu melobi atau untuk dalam tanda kutip engagement atau investasi nanti kita lakukan. Yes, lagi-lagi disclaimer, harus sesuai dengan kode etik ya, dan kode etik harus kita junjung tinggi, yaitu nanti baru kita harus kita bisa rumuskan seperti apa ke depannya ya. Tapi yang penting dari awal kita harus tahu narasinya apa, narasinya pemangku kepentingan apa, dan tujuan dari organisasi kita apa. Kita insan PA itu yang harus bisa menselaraskan, karena kita tidak bisa mengubah-ubah secara sepihak tujuan visi misi perusahaan kita atau organisasi kita kan kita nggak bisa, karena kalau dengan adanya skenario 1, 2 atau 3 nanti justru kita insan PA harus bisa menjembatani, memfasilitasi supaya tujuan visi misi perusahaan kita atau organisasi kita itu tetap nanti harmoni dengan agenda dari skenario mana nanti akan yang akan muncul di tahun 2024. Ya, jadi kalau dibilang strategi yang sangat praktis, nanti mungkin teman bisa jawab ya, menambahkan saya tadi, itu pertama memang harus punya fundamental yang pasti dulu. Ya, karena nanti pada ujungnya tidak ada sebuah tips dan trik, kalau saya ngambil dari bahasanya Mbak Zaza tadi, tips dan trik yang one size fits for all, nggak ada. Ya, mungkin itu dari saya dulu, nanti bisa tambahkan Pak Sofyan atau Pak Reza, silakan. Ya, terima kasih Pak Andrew. Silakan Pak Reza, boleh menambahkan Pak? Ya, betul ya. Kita harus lihat dulu nih kebijakannya itu relevan nggak dengan sektor bisnis kita. Ya, kita pahami dulu tujuan, terus kemudian dampaknya terhadap operasional perusahaan seperti apa. Terus kemudian juga kita harus identifikasi juga yang tadi Pak Andrew sampaikan, stakeholder kita. Ya, jadi kita lihat nih peran, kemudian kebijakan, ya itu terkait dengan siapa bisnis kita. Nah, terus kemudian kita juga harus aktif juga ya dalam konsultasi publik ya, yang diadakan pemerintah terkait kebijakan atau regulasi baru. Nah, disitulah ajang kita untuk bisa berikan kontribusi. Ya, kita buka ruang untuk dialog ya terhadap stakeholder kita, sehingga apa yang menjadi need dari organisasi kita itu bisa diakomodir atau bisa tersampaikan oleh regulator seperti itu. Terus kemudian juga kita ya aktif lah dalam meeting-meeting atau pertemuan-pertemuan, baik itu di tingkat regulator maupun dengan asosiasi yang memang kaitannya dengan bisnis perusahaan kita, sehingga di situ kita bisa mendapatkan sebuah dorongan ya, suara kita jadi lebih terdengar ketika kita bisa aktif di dalam asosiasi yang memang terintegrasi dengan bisnis perusahaan kita seperti itu. Nah, terus kemudian juga kita terbuka ya dalam hal berkomunikasi, kita bangun hubungan yang kuat ya. Terus kemudian perusahaan kita juga mudah adaptasi ya terhadap perubahan politik, dan yang penting lagi kita harus monitoring kebijakan. Jadi perubahan kebijakan atau regulasi itu bisa juga mempengaruhi jalannya bisnis kita. Nah, jadi melalui langkah-langkah ini ya kita harapkan ya perusahaan bisa membangun hubungan yang positif dengan stakeholder ya yang baru, terutama yang tadi disampaikan ya, sehingga terlibat dalam dialog yang konstruktif untuk mendukung keberlanjutan bisnis kita. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Reza. Pak Sofyan mungkin bisa menambahkan terkait apa nih yang bisa dilakukan untuk mungkin
lebih kepada advokasi ya, advokasi para Ya, pemangku kebijakan dalam merumuskan policy industri. ya, ya. Saya kira sejak reformasi ini setiap pengambilan kebijakan di Indonesia nggak lagi tertutup ya. Prosesnya sudah sangat partisipatif. Suara-suara, narasi-narasi yang dibangun, misalnya di media, terus kemudian wacana-wacana yang apa ya, dialog-dialog yang ada itu jadi salah satu faktor yang menentukan arah kebijakan ini mau kemana. Kita lihatlah banyak kebijakan-kebijakan yang memang diambil setelah di banyak di pemerintahan sekarang diambil setelah dilakukan monitoring misalnya wacana. Nah, positioning kita perusahaan dalam hal ini dalam diskurs atau dalam wacana itu ada di mana? Apakah dengan apa berpihak pada kepentingan masyarakat umum, misalnya kepentingan publiknya, kepentingan negaranya, kepentingan melayani konsumennya. Jadi positioning, terus kemudian bagaimana positioning si bisnis itu dalam wacana ini itu dalam posisi apa? Yang sulit nih sekarang kan Freeport. Positioning dia dalam wacana ini agak harus pintar-pintar itu menempatkan dirinya. Nah, sedangkan bisnis-bisnis yang lain kan beda. Frisian Flag paling gampang itu. Nah, misalnya bicara soal isu kesehatan, bicara isu macam-macam lah, macam-macam. Jadi memang betul kata Mas Hendro, nggak ada one size fits all, nggak ada. Tapi gimana kita menaruh? Tapi pada intinya adalah gimana kita bisa menempatkan posisi bisnis kita mendapatkan dukungan, mendapatkan respon positif dari pembaca, masyarakat, pengambil kebijakan. Itu gimana kita menempatkan. Ini pintar-pintar kita menaruh positioning dan menempatkan key messages. Terus berikutnya soal lobby. Lobby ini banyak tips and triknya lah, yang sesuai dengan tata good governance lah kira-kira gitu. Nggak ada proses hanky-panky lah di situ. Intinya begitu. Tapi banyak cara. Tapi yang pertama kita lakukan dalam menghadapi perubahan kepemimpinan itu adalah kita lihat probing. Kita bikin probing dulu. Probing yang pertama paling gampang dilakukan tuh lihat baca visi misinya deh. Baca visi misi, terus lihat statement-statement para kandidat, terus kemudian di debat capres ini probingnya kalau emang canggih gitu misalnya bisa nitip pertanyaan ke panelis gitu misalnya untuk satu isu tertentu, kita kelihatan dari itu probing positioning dia ada di mana. Nah setelah itu baru biasanya mereka tuh kan nggak jadi buka kartu nih kira-kira. Jadi mereka itu kan perubahan itu kan nggak terjadi serta merta ya, nggak jadi ada prosesnya gradual. Kita bisa lihat kabinet bayangannya siapa orang-orang di belakang itu, siapa yang ngasih feeding dia tentang isu A, isu B, isu C, itu udah kita profiling dari sekarang. Dari sekarang ini kita udah profiling. Dan biasanya mereka juga punya kabinet bayangan nih. Nanti di kandidat A ada calon menterinya untuk sektor A, B, C, D itu siapa aja. Siapa aja yang mendukung gitu-gitu itu sebetulnya udah bisa kita baca dari sekarang. Nggak usah tunggu nanti Oktober ketika udah dilantik terus baru diumumkan menteri-menterinya, nggak perlu, dari sekarang aja. Dan sekali lagi saya tekankan lobby atau apapun itu namanya itu bukan sesuatu yang instan, nggak bisa mengharapkan hasil lobby itu instan. Jadi kita investmentnya udah dari sekarang ini. Dan sebelum kita misalnya berhadapan dengan satu institusi, satu orang, satu pihak, pihak pemerintah juga harus tahu dulu siapa kita sebenarnya. Dan itulah pentingnya positioning kita di narasi yang ada yang bisa dibaca, yang terbuka. Itu kira-kira gambaran kasarnya begitulah. Tapi masing-masing punya tekniknya sendiri, tapi umumnya seperti itu. Gitu kira-kira. Oke, thank you Pak Sofyan. Ini kalau melihat pertanyaannya Mbak Alia terkait dengan advokasi ya kepada stakeholders, mungkin Pak Agung boleh menambahkan Pak, kalau relate kepada election timeline yang tadi ada di presentation Bapak, itu boleh dijelaskan nggak Pak? Misalnya strategi. Mute Pak ya. Oh mohon maaf. Ya, terkait relation-nya kepada ini Pak, connectivity-nya kepada election timeline yang tadi ada di presentasi Bapak. Mungkin boleh disampaikan Pak sedikit insight-nya. Oke, kira-kira mengenai mapping-nya ya, strategi lakukan untuk meluruskan policy. Oke, nah begitu sudah selesai, saya rasa begitu udah tahu nanti presiden elect, misalnya nanti
udah ketahuan nomor berapa gitu setelah Valentine ya. Kita ketahuan terus Valentine, nanti wah ternyata yang terpilih yang ini. Pastinya mereka tim ini sudah ada rumusan tim sesnya. Nah, untuk melihat policy ke depan di sini criticality-nya bagi kita untuk memonitor closely apa aja sih kebijakan-kebijakan yang akan diambil, kebijakan baru. Makanya ini menarik nih hari Jumat ya, ada apa? Cawapres ya. Nanti cawapres ke depan ini gimana sih polisinya ke depan? Nanti capresnya nanti dialognya nanti seperti apa. Nah dari situ kita tahu rumusan yang akan mereka ambil seperti apa. Nah dari situ baru juga kita akan mengidentify, oh kira-kira dampaknya mereka tidak akan lebih banyak, misalnya di kami itu, oh lebih banyak fokus di hilirisasi. Oh mereka akan fokus pada domestic consumption, akan mengurangi ekspor. Nah dari situ baru kita akan bisa, oh berarti nanti kira-kira orang-orangnya siapa. Tapi ini saya sering ngobrol dengan teman-teman di kementerian, dari level direktur, dirjen, ataupun dari teman-teman public affair juga di SKK Migas dan Pak Agung. Saya udah kenal sama ini orang, terus nanti udah berapa tahun, 2 tahun terjadi perubahan policy ataupun dirjennya diganti. Terus what should we do? Bagaimana kita seorang public affair yang tadinya sudah kita bisa sangat dekat, closely enough dengan teman-teman ini ternyata berubah lagi. Ya itulah resikonya kita di public affair. We have to be adaptive dengan perubahan-perubahan dan juga agile. Jadi memang nggak ada satu secret formula menyatakan bahwa ini akan konstan terus, kecuali memang negara kita kayak di China kali ya, yang nggak ganti-ganti gitu, lama partai juga satu. Ataupun di Filipina gitu, di Filipina 8 tahun pemilunya, presiden itu 8 tahun gitu, baru ada pemilu lagi. Nah ini resiko demokrasi yang harus kita hadapi, mau nggak mau setiap 5 tahun ya akan terjadi perubahan policy, akan terjadi perubahan kementerian, menteri-menterinya ganti. Ya kita sebagai public affair, dinamika kita adalah adaptif dengan perubahan-perubahan ini. Menginfluence policy itu tadi pertanyaannya, mau tidak mau kita harus adaptif dari sekarang. Makanya sebelum mereka jadi direktur, sebelum mereka jadi dirjen, sebelum mereka jadi someone di pemerintahan ini, inilah yang disebut, saya bilang tadi, stakeholder engagement itu adalah investasi. Makanya badan saya lumayan gede begini ya, karena harus ngopi dan makan terus, kecuali Pak R di sini yang kurus terus minumnya susu sebelumnya. Tapi saya Mas Reza, Pak Sof, ya makan terus, jadi harus bukan di lobby lah ya. Kata-kata lobby ini kan kadang-kadang konotasinya negatif. Saya rasa sih nggak begitu. Lobby kan bagian dari diplomasi. Kita ketemu dengan orang, waktu kita stakeholder mapping tadi, ketemu dengan Pak Sofyan yang misalnya dia adalah direktur di sebuah kementerian. Mau nggak mau kan saya tidak hanya meng-engage Pak Sofyan untuk ngopi, tapi juga kan kita semua di sini punya narasi yang harus saya bilang, Pak ini begini situasinya, kenapa policy ini harus dirubah, peraturan ini akan berimplikasi kepada begini. Kita juga harus men-sharingkan dari kacamata bisnis perusahaan kita juga, ataupun dari kacamata industrinya. Itu akan memudahkan untuk merubah policy dan kebijakan, karena sebagai seorang regulator dia harus melihat sebagai konteksnya Indonesia. Bukan hanya gara-gara perusahaannya Pak Sofyan, saya harus ganti policy. Itu sih wild banget kalau itu terjadi. Tapi harus melihat dalam konteks Indonesia. Makanya engagement kita tidak hanya one-on-one kepada Pak Direkturnya, misalnya Pak Andrew atau Pak Reza, tapi juga kita membawa asosiasi. Makanya banyak engagement ke asosiasi, supaya asosiasi juga membantu kita, baik Kadin, mungkin Apindo, mungkin yang macam-macam lah teman-teman di asosiasi yang lain di sini, supaya menolong bahwa regulasi ini harus dirubah loh Pak. Kebijakannya tidak fruitful, tidak bermanfaat bagi industri saat ini, karena harus dirubah. That's our role, untuk memberikan input kepada manajemen, kepada external parties. Ya mau nggak mau ya stakeholder engagement bagi kita adalah investasi. End up-nya ya kayak saya ini badannya banyak, jadi agak gede. Mudah-mudahan nolong. Terima kasih. Oke, thank you Pak Agung. Sangat komprehensif sekali penjelasannya Pak. Oke, next question dari Mbak Aulia Zahra, Sekara Communication. Pertanyaan ini khusus nih Pak ke Pak Sofyan Herbowo. Tadi disebutkan sempat di agensi juga. Saya kebetulan sekarang di agensi PR. Namun 4 bulan terjun dan sebelumnya belum pernah bersinggungan dengan dunia komunikasi. Pertanyaannya yaitu bagaimana melihat peluang untuk agensi PR di tahun politik? Mungkin Pak Sofyan bisa langsung menjawab Pak. Ya, bukan pernah, sekarang pun sebetulnya di agensi masih. Kebetulan, ya gimana kita bisa melihat challenges itu sebagai peluang-peluang sebetulnya. Saya sebetulnya berinteraksi di komunikasi ini udah lama, dari zaman media cetak gitu. Kalau dulu
kita kalau udah tayang di Kompas kayaknya kerjaan kita udah selesai gitu misalnya. Ya, terus kemudian pindah lagi ada Sokmed ada lagi sekarang macam-macam. Jadi apa ya, perubahan-perubahan di industri pun itu sebetulnya lebih berdampak ketimbangan perubahan politik ya. Kalau saya lihat optimis lah, PR di tahun politik itu justru kesempatannya sangat banyak. Cuma karena kebijakan sebetulnya di internal perusahaan kami untuk nggak affiliated, terafiliasi dengan salah satu kandidat, dengan salah satu partai politik, apa segala macam, itu kalau kalau pengalaman saya itu yang buat kami survive sebetulnya. Eh, karena kita memang stay netral, tetap netral, terus keberpihakannya jelas, dan kepentingan yang dibawa itu bukan cuma kepentingan misalnya bisnis aja, tapi ada kepentingan publiknya, kepentingan media dalam hal ini kan mewakili kepentingan publik ketika dia memberitakan dan lain-lain. Jadi gimana kita bisa menempatkan PR agency kita jadi jembatan ini antara perspektif bisnis yang mau didorong, narasinya kan narasi bisnis terus nih kalau kita mewakili korporat nih. Tapi kadang-kadang biasanya dari perspektif korporat tuh lupa bahwa sebetulnya media itu dia tuh mewakili kepentingan publik di situ. Dan sejauh mana itu tadi kembali lagi ke gimana kita memposisikan diri, bisnis itu kita bawa untuk memposisikan diri punya manfaat untuk semua lah kira-kira gitu. Pak Dirjen, Pak Direktur juga kan begitu. Nggak cuma dengerin misalnya Pak Agung apa namanya cerita tentang bisnisnya dia, tapi dia juga harus dengerin misalnya gimana sih dampak bisnisnya Pak Agung nih di masyarakat sekitarnya misalnya, terhadap Indonesia, terhadap Provinsi Papua. Jadi gimana kita bisa memposisikan diri itu yang jadi nilai tambah kita untuk apa namanya bisa apa bawa ini bisnis jadi lebih besar lah kira-kira begitu dan punya peran lah kira-kira gitu Mbak Sasa. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Aulia Zahra. Oke, mungkin ini pertanyaan dari moderator ya, sedikit aja cuma satu pertanyaan sebelum kita closing di 4.30. Kalau melihat peran strategis public affair bagi perusahaan di tahun politik serta skill yang tadi memang sudah disampaikan ya, jadi memang nggak ada skill khusus, kita harus menyampaikan narasi dari kita yang memang kita bisa sampaikan mewakili company atau organisasi ya. Nah, di sini jika seorang public affair itu akan lebih banyak berpengaruh nggak sih jika mereka itu bergabung di asosiasi ya, mungkin salah satunya PAVI lah ya, atau mungkin asosiasi lain yang memang memiliki suatu kelebihan untuk istilahnya quote and quote mempengaruhi policy di pemerintahan. Ini pertanyaan kepada semua narasumber juga ke Pak Agung. Jadi mungkin mungkin para bapak peserta yang ada di sini kan belum masuk di dalam asosiasi. Mereka mungkin juga memiliki pertanyaan atau penasaran gitu ya. Apakah berpengaruh kalau jika masuk di dalam suatu asosiasi? Boleh dibantu pertanyaannya dijawab oleh Pak Reza terlebih dahulu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau dibilang sangat berpengaruh, saya sih setuju ya, sangat pengaruh. Karena apa? Asosiasi ini adalah bisa sebagai wadah kita untuk komunikasi. Apa yang menjadi challenge buat kita di perusahaan itu bisa didiskusikan di teman-teman asosiasi, dan asosiasi ini juga bisa jadi jembatan ke regulator. Ya, jadi sangat strategis sekali dan sangat penting kita harus bisa aktif di dalam sebuah asosiasi ya, seperti PAVI. Di sini tidak hanya untuk bicara tentang komunikasi saja, tapi juga kita bisa sharing knowledge, kita bisa tahu studi kasusnya apa. Nah, kita bisa diskusi sama-sama di sini sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita itu bisa kita dapatkan dari teman-teman ini, karena cross industry ini sangat kaya dengan informasi. Nah, itulah pentingnya kita bisa harus masuk ke dalam sebuah asosiasi di perusahaan yang memang kita jalankan ya. Apakah misalkan kayak saya di Multifinance itu ada asosiasi perusahaan pembiayaan. Nah, di situ kita bisa dapat update-update tentang regulasi-regulasi yang terkini. Terus kemudian isu-isu apa yang sedang berkembang dan bagaimana solusinya. Nah, tadi yang saya sampaikan juga di PAVI juga sangat penting karena di sini multi industri ada di dalam PAVI sehingga kita bisa tahu case yang di sana
seperti ini, solusinya seperti ini, itu bisa kita tarik benang merahnya dan bisa kita implementasikan di perusahaan kita. Itu sih kalau dari saya, Mbak. Terima kasih Pak Reza. Pak Andrew boleh berbagi Pak terkait experience-nya yang sudah bergabung menjadi pengurus PAVI juga. Ya, kalau saya tadi, thank you Mbak Zaza. Kalau tadi ini pertanyaan bagus, karena ini saya buat bisa menjadi solusi juga. Tadi kan Pak Agung bilang ya, makanya badan saya jadi lebar gitu ya. Nah, kalau tidak mau lebar, nah mungkin ini tepat ya. Kalau tidak mau lebar, ini bukan tidak. Kalau Pak Agung kayak harus tuh ya, harus tuh udah kayak resiko jabatan ya Pak Agung ya, tetap semangat. Nah, kalau buat teman-teman ini yang sepertinya waktunya resource semua dalam hal ini bisa waktu, kemudian resource dana, ya dan juga nanti juga ada hambatan-hambatan lain ya yang sehubungan dengan organisasi masing-masing. Untuk kita bisa tetap ya memonitoring, ya membangun juga mengetahui tentang narasi dan kita bisa melihat harmoninya atau kepentingan dari organisasi kita dengan visi misinya pemangku kepentingan yang sedang terjadi saat ini. Salah satu hal yang paling ideal menurut saya adalah aktif dalam asosiasi. Karena kita dalam mengadvokasi sebuah policy atau kebijakan kan bisa direct atau indirect. Ya kan, bisa direct atau indirect. Nah, kalau kita memang punya resource, tadi saya bilang ya, waktu, tenaga, dan juga sumber daya yang lain, termasuk dana, itu kita bisa melakukan direct. Ya, apalagi kalau kita sudah membuka network yang juga cukup bagus ya, kita bisa direct. Tetapi ada kalanya juga ternyata indirect akan bisa lebih bisa lebih efektif. Ya, karena untuk melakukan advokasi dengan pemangku kepentingan kolektif advokasi itu kadang akan bisa lebih didengar oleh pemangku kepentingan ya dibandingkan dengan direct. Tergantung isunya sekali lagi ya teman-teman semuanya. Sehingga menurut saya keterlibatan kita dalam sebuah advokasi itu saya sangat sarankan. Saya serahkan kepada teman-teman sekalian asosiasi seperti apa, forum seperti apa yang ingin di-engage. PAVI contohnya kalau tadi kata Pak Reza bilang ini adalah lintas industri, lintas organisasi. Nanti kita bisa juga membahas hal yang sangat general seperti hari ini, tapi juga seperti tadi juga Pak Reza, kami juga misalnya di FMCG, kami juga aktif di asosiasi-asosiasi yang berhubungan langsung dengan industri kita. Tapi banyak sekali manfaatnya. Misalkan paling gampang, ini contoh paling praktis, misalkan Mbak Zaza, maaf ya, saya tambahkan sedikit lagi. Misalnya kita nggak ada waktu untuk langsung direct advokasi, kita mau indirect, kita mau monitor indirectly. Itu kan kalau di asosiasi yang memang sudah berjalan berjalan organisasi dengan baik, kita kan akan banyak menerima, misalkan ada pembicaraan draft kebijakan yang baru untuk industri ini, kan kita akan di email. At least kalau kita masuk dalam mailing list, kita akan terima itu. Dan kita bisa saring mana yang akan ada dampaknya menjadi isu buat kepentingan perusahaan atau organisasi kita. Itu yang paling gampang. Ya, atau kita menerima undangan-undangan untuk ikut Zoom meeting atau webinar yang nanti bisa mengundang narasumbernya dari Kementerian A, B, C, D, F, G. Setidaknya kita tahu kan, membantu kita tahu, oh kalau ternyata kalau tentang topik ini, direktur atau dirjen yang berkepentingan itu ini namanya. Departemen ini namanya. Di dalam webinar itu kita bisa banyak belajar. Dan untuk itu kita harus aktif dalam sebuah asosiasi. Banyak kok. Paling gampang kalau di Indonesia apa? Yang paling semuanya ada tuh Apindo. Saya tidak promosi apapun, tapi ini contoh praktis. Gabung dalam Apindo itu kita bisa tahu belajar berbagai banyak hal. Ya, itu mungkin sedikit tips dan trik dari saya. Terima kasih Mbak Sasa. Thank you Pak Andrew. Selanjutnya Pak Sofyan. Boleh Ya, asosiasi ya. itu wajib sih. Itu kayak waktu kuliah kita aktif di organisasi segala macam. Itu nambah network, nambah skill. Itu udah yang given lah otomatis kalau misalnya asosiasi. Tapi kalau konteksnya kita bicara public affairs, saya ngelihatnya justru sangat penting ketika praktisi public affairs itu masuk organisasi karena
public affairs tuh buat saya tuh kayak skillnya tuh kayak jack of all trades lah. Harus tahu, tadi Pak Agung udah cerita, harus tahu regulasi dulu, regulasi dari misalnya dari undang-undang, RPJPN, peraturan presiden, RPJMN, undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, segala macam. Itu harus tahu dulu strukturnya. Jadi kita harus jadi, walaupun bukan ahli hukum, tapi kita harus paham struktur keperaturan perundang-undang yang ada. Terus kita bicara lagi komunikasi must have lah. Kamu ketemu orang, engage sama media, ketemu direktur, ketemu masyarakat, ketemu itu comms, itu udah paling wajib untuk dimiliki dah untuk public affairs. Terus kadang-kadang kita juga harus jadi sosiolog. Misalnya tahu misalnya impact, misalnya operasi dari misalnya Mbak Sasa nih mungkin di Saka Energy, impact dari misalnya operasinya dia di terhadap masyarakat sekitar misalnya. Kadang juga jadi harus sosiologis, kadang harus jadi ekonom misalnya. Kita tahu misalnya kalau ada pihak keluar misalnya yang harus itu impact-nya seperti apa, berarti kan ekspor turun, terus kemudian dampaknya kalau misalnya di perusahaan terbuka, dampaknya ke market gimana, kalau nggak bisa ekspor turun berarti kan kepercayaan marketnya juga turun, harga saham turun, implikasi ke macam-macam lah itu. Jadi memang itu baru sebagian kecil yang memang nggak mesti harus tahu sangat dalam, tapi paling nggak di permukaan, di level permukaan, secara gambaran umum kita paham. Dan itu cuma bisa didapat kalau misalnya aktif berorganisasi, dengan berorganisasi sama asosiasi Public Affairs Forum terutama ya. Kita ketemu teman dari berbagai industri, ketemu orang-orang dari berbagai bidang, ketemu orang-orang dari macam-macam. Kalau misalnya nggak tahu, lu kenal ini nggak? Misalnya, tolong dong ditemuin misalnya. Terus kemudian ajak kita untuk berteman, untuk makan, diskusi segala macam. Nah, itu luar biasa sih. Manfaatnya lebih banyak manfaatnya daripada tadi Pak Andrew udah sempat kasih bocoran sedikit tuh, mau advokasi direct apa indirect. Kalau direct ya perusahaannya langsung, kalau indirect nanti macam-macam lah metodenya segala macam. Itu bisa kita tahu kalau kitanya aktif lah dalam organisasi, banyak diskusi, banyak kawan juga, termasuk investasi network itu tadi panjang tuh. Itu sih Mbak Sasa. Oke, baik, terima kasih Pak Sofyan. Bapak Ibu peserta, ini kita sudah memasuki penghujung waktu dari acara Bincang Sore ini. Kepada para narasumber, terima kasih telah memberikan ilmu dan sudut pandang yang baru untuk menghadapi tahun politik 2024 nanti. Izinkan sebelum saya menutup acara ini, kita adakan foto sesi bersama dulu. Jadi mohon Bapak Ibu dapat menyalakan kameranya sebagai dokumentasi dari acara Bincang Sore PAVI. Silakan dinyalakan kameranya bagi yang available. Jangan lupa senyumnya karena akan diambil fotonya ya. Ya, izin nanti yang ngambil foto ini dari Mbak Zia atau dari saya, Mbak? Dari saya, Mbak. Oke, thank you. Dikasih aba-aba saja ya, Mbak, biar pada siap Bapak Ibu pesertanya. Terima kasih. Oke, kita foto di slide pertama. Ada 4 slide. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. 1, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zia, terima kasih Bapak Ibu peserta semuanya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan apa yang didapat dari acara Bincang Sore hari ini. Jangan lupa juga untuk posting IG Story di account sosial media Instagram Public Affairs Indonesia. Nanti akan ada giveaway yang akan diberikan oleh Sekretariat PAVI. Kemudian bagi e-sertifikat nanti akan dibagikan jika Bapak Ibu peserta sudah memfollow akun Instagramnya PAVI ya, jadi jangan lupa. Kemudian jika ada form feedback silakan, kami sangat terbuka kepada masukan, kritik maupun hal-hal lainnya yang dapat menjadi masukan bagi PAVI ke depan.
Sebelum menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan untuk event selanjutnya akan ada workshop dengan tema lobbying dan advocacy strategy, how to improve lobbying and advocacy skills in political year. Jadi tadi akan ada pembahasan lebih lanjut, workshop yang lebih lanjut dengan tema yang lebih spesifik di tanggal 14 Februari 2024. Ini pas waktu pemilu ya. Mudah-mudahan habis pemilu langsung bisa join di workshop ini. Jadi workshop ini sangat menarik dan memberikan bekal peserta dalam melakukan lobby advokasi ke depannya nanti di tahun 2024. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pengurus PAVI, para narasumber, Pak Agung yang telah menjadi pembicara juga di acara ini. Terima kasih kepada sekretariat dan Bapak Ibu peserta yang hadir. Sampai jumpa di workshop PAVI selanjutnya. Saya Sasa Rizky, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Agung, Mas Andrew, Mas Reza, sampai ketemu. Terima kasih Bapak-Bapak. Izin live. Thank you. Thank you.